Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam suatu acara mengkaji ajaran-ajaran agama untuk takarub ilallah. Kesempatan ini saya ingin mengambil topik hati yang suci berhak mendekat kepada Allah yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla. Berbahagialah orang yang telah menyucikan hatinya dan dia ingat kepada Tuhannya dan berhak dia menyembah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, bagaimana supaya hati kita suci? Kalangan sufi memberikan metode dengan 3 tahapan. Yang pertama dikatakan sebagai tahalli, yang kedua tahalli, yang ketiga adalah tajalli. Tahalli pakai kha, ada titik di atasnya, ya. Artinya adalah membuang perangai-perangai yang tidak baik, marah, suudon, ghibah, ujub, bangga diri, tak mau kalah, menang sendiri, ego, takabur. Ini adalah sifat-sifat yang kurang baik dan tercela. Yang demikian ini dihilangkan, lalu diisi dengan yang baik. Ya, mengisi yang baik ini namanya tahalli. Pemurah, pemaaf, penyantun, suka silaturahim, rendah hati, sopan, ya, bersahabat, tidak menang sendiri dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang baik yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebut dengan al-akhlaqul karimah atau al-akhlaqul mahmudah, akhlak yang mulia. Nah, setelah orang ini berhasil menghilangkan perangai yang tercela dan mengisinya dengan perangai yang terpuji, maka di sini akan meningkat kepada tahap berikutnya, yaitu tahap tajalli. Tersingkaplah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berkaitan dengan tersingkapnya tabir atau hijab dari manusia kepada Allah taala ini tidak sederhana membahasnya. Al-Ghazali pernah membahas panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dia membahas dalam bab mukasyafah, bab yang berkaitan dengan terbukanya hijab hati. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa hijab itu berasal dari nur cahaya Allah. Jumlahnya ada 300.000 lapis, dan orang baru akan terbuka hijab setelah nyawa ini berpisah dengan tubuh atau setelah mati. Namun ketika orang masih hidup, dia ini sudah bisa terbuka hijabnya, dia akan mendapatkan hidayah-hidayah Allah walaupun tidak seluruh hijabnya tersingkap. Kalau ada hijab-hijab yang berkaitan dengan ibadah sholat, dia akan rajin sholat. Kalau yang tersingkap ini hijab yang berkaitan dengan sedekah, dia akan menjadi dermawan. Kalau hijab ini yang berkaitan dengan bagaimana dia ini menyingkapkan akhlak, dia ini akan berperangai yang lebih baik. Intinya, hijab ini adalah dinding penyekat yang menutupi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid." Wahai Muhammad, telah aku singkapkan hijab di hadapanmu sehingga pandanganmu hari ini menjadi terang. Ini
Oleh sebab itu, Al-Ghazali dan beberapa ulama yang lain mengatakan, kita sebenarnya tidak perlu harus menunggu sampai mati untuk mengetahui bahwa kita ini ahli surga atau tidak. Karena sekarang ini pun kita sebenarnya sudah bisa tahu dengan introspeksi, sebagaimana disarankan oleh Umar Ibnul Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah kamu terhadap dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kelebihan orang yang terbuka hijab? Ini tentu saja luar biasa. Dia akan dibukakan berbagai pintu-pintu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad aflaha man zakaha. Berbahagialah orang yang telah suci hatinya. Wa qad khaba man dasaha. Rugilah orang yang mengotorinya. Ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang-orang semua yang hidup di dunia ini diberikan petunjuk oleh Allah, diilhami oleh Allah hal-hal yang menuju ketakwaan. Ada pula yang diberi petunjuk kepada yang menyesatkan. Tetapi beruntunglah orang-orang yang memilih jalan untuk kebahagiaan ini. Maka ketika dia telah selamat bisa memilih yang suci, pemilihan hati yang suci ini, dia akan dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu dengan ridho dan diridhoi. Ya, wahai nafsu yang tenang, kamu kembalilah kepada nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fa ibadi wadkhuli jannati, kamu telah layak menjadi hambaku dan kamu akan menjadi orang ahli surga dan hambaku. Ini demikianlah para pemirsa yang budiman, beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana supaya hati yang suci ini bisa mendekat Allah yang Maha Suci. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.